Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak sekalian? Semoga kalian semua sehat ya, sehingga kita bisa melanjutkan belajar dari rumah. Baiklah anak-anak, hari ini kita akan belajar tentang stating purpose. Apa sih stating purpose itu? Stating purpose adalah bagaimana cara kita untuk menyatakan tujuan. Ada 3 cara dalam menyatakan tujuan. Pertama, to, kedua, in order to, dan yang terakhir, so that. Di sini ada dua unsur utama. Yang pertama yaitu action atau tindakan. Yang kedua adalah goal atau tujuannya. Di sini kita akan menggunakan 3 cara untuk menyatakan tujuan. Yang pertama menggunakan to, yang kedua menggunakan in order to, yang ketiga menggunakan so that. Ketiga kata ini artinya sama, yaitu supaya. Okay, let's discuss the first way. Pola untuk cara dengan menggunakan to adalah yang pertama, action, kemudian diikuti to, kemudian diikuti verb 1. Yang kedua, action, kemudian diikuti to, kemudian diikuti be bila kata yang digunakan adalah adjective atau kata sifat, atau adverb atau kata keterangan. Nah, perhatikan contoh berikut. First, they exercise every day to have strong bodies. Mereka berolahraga setiap hari untuk atau supaya mempunyai tubuh yang kuat. They exercise every day di sini adalah action, to have strong bodies adalah goal atau tujuannya. Contoh yang kedua, we eat nutritious food to be healthy. Kita makan makanan yang bergizi supaya sehat. Perhatikan di sini kita menggunakan kata healthy yang artinya sehat didahului dengan be. Karena healthy itu adalah kata sifat ya. Jadi kita tidak bisa mengatakan we eat nutritious food to healthy. Itu salah ya. Jadi harus didahului dengan be. Contoh yang ketiga, we hurry to be there on time. There itu termasuk kata keterangan tempat. Jadi harus didahului dengan be. Kita bergegas supaya sampai di sana tepat waktu. Okay, let's discuss the second way using in order to. Pola ketika menggunakan in order to adalah action, kemudian in order to, kemudian diikuti verb 1. Pola yang kedua, action, diikuti in order to, kemudian be, bila menggunakan kata sifat atau kata keterangan. Kemudian yang ketiga, ini bisa juga dibalik ya. Jadi in order to dulu, kemudian actionnya di belakang. Oke, ada juga, kita bisa juga menegatifkan ya. Jadi bisa in order not to atau supaya tidak. Polanya, kita tinggal menambahkan not antara order dan to. Jadi, bukan in order to not, tapi in order not to. Seperti itu. Ya, ini sama dengan yang sebelumnya, hanya menambahkan not antara order dan to. Okay, we'll see the examples. Contoh yang pertama, in order to have strong bodies, they exercise every day. Di sini tujuannya kita letakkan di depan ya. Yang kedua, we eat nutritious food in order to be healthy. Number 3, we hurry in order to be there on time. Ya, ini hampir sama seperti yang tadi, hanya kita letakkan in order sebelum to. Oke, ini contoh untuk yang supaya tidak ya.
In order not to have weak bodies, they exercise every day. Supaya tidak lemah tubuhnya, mereka berlatih setiap hari. We eat nutritious food in order not to be sick. Ya, supaya tidak sakit. Yang ketiga, we hurry in order not to be there late. Kita bergegas supaya sampai di sana tidak terlambat. Oke, pola yang ketiga dengan menggunakan so that. Polanya adalah tindakan, diikuti so that, kemudian diikuti klausa. Klausa itu kalimat ya. Jadi harus ada subjek, kemudian kata kerjanya. Di sini subjek diikuti modalitas can atau will. Ini bisa digunakan, bisa tidak, tapi sering digunakan. Jadi misalnya dituliskan di sini, tapi dalam kurung. Kemudian yang kedua, tindakan so that, subject can or will, kemudian diikuti be bila kata sifat atau kata keterangan. Kemudian bila negatif, tambahkan saja not di belakang can atau will. Kita lihat contohnya. Yang pertama, they exercise every day so that they can have strong bodies. Perhatikan setelah so that ada they, can, kemudian have. Ya, jadi harus ada subjek, kemudian kata kerja di sini. Contoh yang kedua, we eat nutritious food so that we will be healthy. So that we will be healthy. Ada we, ada will di sini. Yang ketiga, I hurry so that I can be there on time. Setelah so that ada I, kemudian ada can be, ya. Oke, kita sudah membahas menyatakan purpose atau tujuan dengan menggunakan to, in order to, dan so that. Jadi kesimpulannya apa? Setelah melihat beberapa contoh tadi, bisa kita simpulkan perbedaan penggunaan to, in order to, dan so that adalah sebagai berikut. Yang pertama, to dan in order to diikuti oleh verb satu atau be. Bila kata yang mengikuti adalah kata sifat atau kata keterangan. Yang kedua, bila menggunakan so that, maka diikuti subjek, kemudian will atau can, kemudian verb 1. Atau bila kata yang mengikuti adjective atau adverb, maka harus didahului dengan be. Yang ketiga, untuk menegatifkan tujuan, yang artinya supaya tidak, tinggal kita tambahkan not antara in order dan to, atau setelah will dan can. Ya, itu kesimpulannya. Harapannya semua bisa paham ya. Tugas kalian hari ini adalah cari kalimat yang ada unsur menyatakan tujuan di buku paket halaman 18 sampai 23. Tulis dan jangan lupa kasih nama dan kelas di pojok atas. Sekian pembelajaran hari ini. Terima kasih atas perhatiannya. Jangan lupa tugasnya dikerjakan. Have a nice day. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.